Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Oke, tentunya sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri kita masing-masing ya. Dari sebelah kanan saya dulu deh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rundani dari kelas HK22D. Baik, kemudian saya Edita Francisca dari kelas HK22E. Saya Mariano dari kelas HK22E. Kemudian ada saya, Holanda Marianti Gultom dari kelas HK22E. Ini hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin terdengar agak berat, tapi tenang, kita bakal bahas dengan gaya yang santai. Ya, topiknya adalah filsafat hukum. Tapi lebih spesifiknya kita ngomongin tentang empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Buat kalian yang kuliah ini bakal jadi materi yang penting banget sih. Tapi buat yang nggak kuliah ini tetap akan menarik karena hukum adalah bagian dari kehidupan kita. Langsung aja yuk kita mulai dari aliran yang pertama, ada empirisme. So, empirisme itu berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, terutama pengalaman indrawi. Jadi dalam konteks hukum itu dianggap sah kalau bisa dilihat dari fakta nyata. Misalnya kebiasaan di masyarakat atau kejadian-kejadian konkret. Bicara tentang empirisme, kita bicara juga tentang tokoh utamanya, yaitu ada John Locke sama David Hume. Mereka percaya bahwa hukum bukan soal akal-akalan doang, tapi harus dilandasi oleh apa yang benar-benar terjadi. Makanya hukum yang dibuat atas dasar empirisme biasanya melihat dulu adat, kebiasaan, atau bahkan statistik sosial. Baru deh dibuat aturan tertulis. Nah, beda sama rasionalisme. Ini kebalikannya, rasionalisme percaya bahwa sumber utama pengetahuan itu adalah akal. Bener, tokoh-tokohnya kayak René Descartes atau Immanuel Kant, mereka lebih percaya bahwa hukum itu harus dibangun atas dasar logika dan prinsip universal. Contohnya itu, konsep keadilan. Menurut kaum rasionalis, keadilan bisa dirumuskan secara logis, tanpa harus melihat dulu apa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hukum versi rasionalis itu cenderung ideal, kayak blueprint hukum yang sempurna di atas kertas. Lanjut ke yang terakhir, positivisme hukum. Ini yang paling banyak dipakai di sistem hukum modern zaman sekarang nih. Ada juga tokoh utamanya itu Auguste Comte dan Hans Kelsen. Mereka bilang hukum itu ya hukum positif yang dibuat oleh lembaga resmi dan diakui oleh negara. Jadi nggak peduli itu adil atau enggak secara moral, yang penting itu tertulis dan dibuat sesuai dengan prosedur. Makanya dalam positivisme, hukum adat atau moral gak dianggap sah kalau nggak diakui negara. Jadi, dari topik pembahasan kita bisa tarik kesimpulan nih. Dalam pandangan empiris, hukum adalah hasil pengamatan terhadap kehidupan nyata. Artinya, hukum tidak bisa dibuat di ruang kosong. Ia lahir dari realitas sosial. Berbeda dengan empirisme, rasionalisme menempatkan akal sebagai sumber utama. Hukum harus logis, sistematis, dan berdasarkan prinsip universal, bukan sekadar kebiasaan. Sementara positivisme menegaskan bahwa hukum harus ditetapkan secara formal oleh lembaga yang berwenang. Ia tidak bergantung pada moral atau kebiasaan, tetapi pada legalitas. Begitulah memahami berbagai aliran filsafat hukum, membantu kita berpikir lebih kritis apakah hukum hanya aturan tertulis atau ada nilai yang lebih dalam di baliknya. Oke, jadi sobat hukum sekalian, itu merupakan kesimpulan yang kita sampaikan pada podcast kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.